Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Mang Cik Amir Saifudin selaku ketua Mushola Al-Mardiyah dan juga seluruh pengurus-pengurusnya, juga tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, kalau kebetulan hadir di sini, juga para ustadz dan ustazah dan seluruh jemaah Mushola Al-Mardiyah yang saya kasih sekalian. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, sehingga tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi dan tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang kita nantikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita berpunya kuasa melaksanakan amal ibadahnya. Salawat dan salam kasih yang rindu semoga senantiasa tercurah kepada hamba kekasih Allah, baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya yang sangat mengasihi kita, dan juga kepada orang yang senantiasa mencintanya, termasuk kita semua di umatnya hingga akhir zaman. Nah, para jemaah sekalian, meningkat waktu hari malam. Jadi cerita Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa pada kita manusia umat Islam yang selalu kita kenang, kita peringati, kita rayakan setiap tahunnya. Apa peristiwa Isra Mi'raj itu? Mungkin seluruh kita yang berada di sini sudah tahu apa itu Isra Mi'raj. Walaupun cerita Isra Mi'raj ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik tahun terjadinya, bulannya, ataupun saat kejadiannya. Tapi bagi kita mengikhtikani baik, supaya apa? Kita bisa amalkan dan hayati peristiwa Isra Mi'raj ini. Aku ini para jemaah minta maaf, takut keliru cerita Isra Mi'raj ini. Coba apa? Karena menurut keyakinan aku, setiap disebut nama Rasulullah di suatu tempat, itu pasti datang Rasulullah, pasti datang. Nah, oleh sebab itulah cerita Isra Mi'raj ini jangan lalu-lalang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak. Aku cerita di sini satu kali ini lah kesempatan. Sebab tidak terulang lagi. Kalau nanti kakak-kakak mau terulang apa gitu. Iya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, cerita Isra Mi'raj ini dia bermula terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, atau 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Umur Nabi waktu itu 51 tahun. Dan pada tahun itu kebetulan Nabi sedang berduka karena kematian 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu Sayyidatina Khadijah istri beliau dan paman beliau Abi Thalib, meninggal mati. Nah, perkataan Isra Mi'raj ini diambil 2 kata yang sangat bermakna. Pertama Isra,
Isra yang dimaksud di sini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah dibaca oleh qori kita tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya itu Maha suci Allah yang telah memperjalankan, bukan jalan Nabi itu, diperjalankan oleh Allah. Kalau di jalan lain, diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sudah kami berkati di sekeliling. Untuk apa? Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, lagi Maha mendengar. Sedangkan perkataan Mi'raj terambil dari perjalanan juga, tapi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 51 ayat 14 itu. Tapi surah An-Najm walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya dia Muhammad telah melihat rupa yang asli siapa? Malaikat Jibril pada masa yang lain. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di sekelilingnya di surga itu ada tempat tinggal. Nah, peristiwa ini bermula para jemaah sekalian waktu Nabi ada di dekat Hijr Ismail, di dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Beliau lagi berbaring dekat dengan pamannya Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tahu-tahu datang tiga malaikat datang, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, menghampiri beliau terus mengajak beliau ke arah sumur Zamzam. Kemudian Nabi dilemahkan badannya, dibelah badannya, dikeluarkan hatinya oleh malaikat Jibril, dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian didatangkan lampan yang terbuat dari emas yang berisi dengan hikmah dan keyakinan. Kemudian ditumpahkan di hati Nabi. Sudah poya hati Nabi dibuka, dibersihkan, dimasukkan di dalam hati Nabi. Ialah kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disiapkan kendaraan yang nama buruk, bukan borok lain, boreng, ini buruk. Tahu tak tuh burukku? Bu, buruk tahu tak? Kalau tidak tahu sama baik dengan aku. Tidak tahu itu. Buruk itu menurut ceritanya sejenis binatang berwarna putih. Dia lebih besar dari keledai, lebih rendah daripada kuda. Telapak kakinya ini sepanjang mata kita memandang. Saking besar telapak kaki. Sepanjang mata kita memandang, sejauh mata kita memandang. Dengan kendaraan inilah Rasulullah itu diajak oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sebelah kanan, Mikail sebelah kiri, Rasulullah di tengah, meleset ke angkasa keluar. Terus mengitari alam buana Allah ini. Sudah setengah di tengah perjalanan, ada yang namanya pohon kurma, banyak pohon kurma. Di mana kira-kira para jemaah? Kalau kita ke Mekah, ada pohon kurma yang paling banyak. Dan
di Madinah. Kata Rasulullah, wahai Muhammad, kau turunlah. Turun apa? Sholat. Jadi waktu Rasulullah itu ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sudah sholat. Sholat itu Rasulullah mengemban amanat itu untuk itu. Untuk itu, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah sudah sholat. Setelah sholat, terbang, kemudian Jibril datang. Wahai Muhammad, tahukah engkau tempat aku ini? Tidak tahu, kata Rasulullah. Itulah yang namanya Thayyibah, nama Madinah di waktu itu. Disitulah tempat kau akan berhijrah nanti, kata malaikat Jibril. Setelah berjalan panjang, disuruh malaikat Jibril, wahai Muhammad, turunlah kau. Sudah sholat 2 rakaat, sholatlah kau situ. Sudah sholat lagi, wahai Muhammad, tahukah kau tempat itu yang kau sholat tadi? Tidak tahu. Itulah namanya Madian. Tempat di mana dulu Nabi Musa pernah berteduh ketika dikejar tentara Fir'aun. Tentara Fir'aun berteduh di situ Nabi Musa. Kemudian naik lagi melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan Rasulullah disuruh berhenti untuk sholat. Setelah naik wudhu, wahai Rasulullah, itulah yang namanya Bukit Tursina. Itu lembah Lisan. Kemudian kenapa lembah Lisan katakan itu tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah, menerima 10 perintah Allah. Kemudian berjalan lagi. Sudah berjalan di jinggongnya ada istana-istana yang lampu. Maka Rasulullah sholat di situ 2 rakaat. 4 perjalanan nih sebelum Sidratul Muntaha. Nah setelah itu Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, tahu tak kau tempat itu? Tidak tahu. Itulah namanya Baitul Laham atau Bethlehem di Kristen. Tempat Isa putra Maryam dilahirkan. Kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa Palestina, di mana pada saat itu sudah ditunggu oleh para nabi-nabi sebelumnya. Maka Rasulullah sholat bersama para nabi sebagai makmumnya. Sholat. Sudah sholat, mereka melanjutkan Rasulullah dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah dia menaiki tangga yang diambil dari surga. Itu terbuat dari emas bertatahkan mutiara, intan berlian. Lewat tangga itulah Rasulullah naik dengan burungnya, didamping malaikat Jibril, Mikail tidak ada lagi. Ketika sampai waktu nak ke Sidratul Muntaha, perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat orang yang bercocok tanam dia. Sedetik kedua keluar, tumbuh, langsung panen. Tidak nunggu lama, tidak berbulan-bulan, tidak tahun-tahun, tidak. Cocok langsung keluar buahnya, cocok langsung tumbuh. Kata Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa amalan itu? Sampai dia dapat kemuliaan sebesar itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh pengurus tadi. Itulah waktu di dunia, kata Jibril, uang yang galak sedekah. Jadi lagi kita hidup ini, Pak Bu, banyak-banyaklah sedekah, tidak rugi. Masjid nanti AC, belikan AC, jangan nyingok masuk, nyingok, panas, kurang beli AC, kurang besar, punya tadi, punya pengurus tadi, sumbang semen, sumbang, tidak hilang duit kita. Itu yang pertama dijingok Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencium bau yang sangat
senang, wanginya bukan main, minta ampun, alhamdulillah. Wangi, kelewatan, wangi. Kata Rasulullah bertanya, wahai Jibril, bau apa wanginya? Kata malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, inilah bau masito. Tahu tak bau masito? Siapa yang tahu masito? Masito itu tukang gunting rambut keluarga Firaun. Dia yang guntingnya. Dia digelodok dan panas dalam cairan timah. Karena tidak galak beriman dengan Firaun, tidak galak mengakui Firaun sebagai Tuhan. Maka suaminya, sudah tua anaknya termasuk anak yang kecil. Waktu digendong anaknya itu sudah ragu hatinya, tidak sampai hati anak yang kecil itu masuk dalam gelagat timah cair yang panas. Maka anak itulah salah satunya yang bisa ngomong waktu kecil dengan izin Allah. Maka anak itu ngomong, jangan ragu, jangan bimbang, masuklah. Maka masuk itu sama keluarganya. Oleh dia adalah mengakui Firaun sebagai Tuhan, tetap la ilaha illallah. Kemudian lagi Rasulullah dalam perjalanan yang sedang muda melihat ada orang yang ngaku palanya pakai botol, pakai air, digempoknya palanya, hancur palanya itu. Pala hilang, timbul lagi, digempok lagi, hancur hilang, timbul, digempok lagi. Kata Rasulullah tanya, wahai Jibril, ngapo wong itu? Amalan apa yang dia punya? Kata malaikat Jibril, nah ingat Bapak Ibu sekalian, itulah wong yang ketika dia hidup di dunia galak ngulur-ngulur waktu sholat. Sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakek bayar rokok masih selambatan, kopi setengah cangkir. Kakek bela, habis saja. Lawan semaya Allah Akbar, kakek bela. Galak ngulur waktu sholat. Nah, minta jangan lagi. Dengan cerita jangan lagi. Ini bukan cerita fiktif, cerita benar. Kalau dengan azan, bukan muadzin yang undang gitu. Hakikatnya Allah undang gitu. Harus cepat segera itu tunaikan sholat. Kalau di jalan tuh, ini aku. Kalau di jalan terdengar azan, berhenti ya bicara masjid. Takut. Nah, setelah terus sampai ke Sidratul Muntaha itu terus Rasulullah bertemu di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, datuk moyang kita manusia. Ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu, ini aku singkatkan, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang ini, Nabi Yusuf. Yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nangis bertemu dengan Rasulullah, nangis di pundak Rasulullah. Subhanallah. Ngapa nangis? Cerita Nabi Musa kepada Rasulullah. Ujinya, kata Nabi Musa, dia pernah dialog dengan Tuhan. Cerita dengan Rasulullah. Wahai Tuhan, di dalam kitab Taurat aku dapati ada sekelompok umat manusia yang paling baik, terbaik dari segala kalangan manusia. Jadikanlah umat itu sebagai umat aku. Kata Rasulullah, kata Allah, wahai Musa, itu umat Muhammad. Ngomong lagi, wahai Allah, di dalam kitab Taurat aku dapati ada dia umat yang pergi haji, balik dari pada haji, dosa ini ampun
wahai Musa, itu umat Muhammad. Ketiga, wahai Allah, aku dapati sesungguhnya dalam kitab Taurat ada yang mengatakan bahwa ada sekelompok umat yang dia kitab suci ada dalam dada mereka. Itulah yang hafiz Quran. Jadi kalau umat bagaimana aku? Bukan, itu adalah umat Muhammad. Kemudian, wahai Allah, aku dapati dalam kitab Taurat ada sekelompok umat yang dia berpuasa 1 bulan, tapi engkau ampunkan dosanya selama 11 bulan. Jadi kalau umat itu umat aku, ya Allah. Tidak, kata Allah. Itu umat Rasulullah, umat Muhammad. Ini terakhir kali dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Kata Musa, wahai Allah, aku dapati ada umat yang paling di penghujung zaman, di akhir zaman mereka hidup, tapi mereka lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Jadi kalau umat aku, ya Allah, kata Allah, tidak, mereka umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Laukana Musa hayam ma wasi'ahu ila ala ba. Kata Rasulullah, kalau seandainya Musa hidup sampai hari ini, niscaya mau tidak mau dia mengikut menjadi umatku. Itu yang keenam, di langit yang keenam. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk mana? Bukan warung kopi, dibuat masjid Baitul Ma'mur namanya. Di mana masjid itu setiap harinya tidak kurang 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Lantas Nabi Ibrahim berwasiat, wahai Muhammad, aku berpesan dengan engkau supaya kau suruh umat kau itu banyak-banyak menanam pohon surga, taman surga. Apa itu taman surga? Ada yang tahu? Kalimat taman surga apa? Kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu Nabi Ibrahim punya wasiat. Tahu Rasulullah supaya kita banyak membaca itu. Lagi di jalan naik motor, lagi di kantor, lagi nulis, lagi kita begawi bangunan, hidupkan hati kita dengan banyak mengingat Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah disuguhkan dengan 3 minuman. Tahu minuman itu apa? Ada 3 minuman yang Rasulullah disuguhkan malaikat Jibril. Pertama madu, kedua susu, ketiga arak. Rasulullah mengambil madu. Susu tidak, arak tidak. Kalau arak banyak mabuk umatnya. Dia, dalam susu Rasul itu dimiliki Rasulullah dalam madu. Nah, kemudian Rasulullah diajak ke telaga Kausar melihat surga dan neraka. Ayat waktu cerita tadi panjang cerita, aku singkatkan dari sifat surga, sifat neraka, cerita. Nah, kemudian sampailah ke yang namanya aras, di bawah aras Tuhan. Bertemulah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu itu Allah memberikan perintah sholat. Wajibnya kita sholat untuk umatnya, yaitu kita ini sehari semalam 50 kali.
berkat dari nasihat Nabi Musa menjadi 5 waktu. Kemudian Allah memberi khususiyah yang tidak pernah Allah berikan kepada umat yang lain kecuali Rasulullah. Tahu apa? Apa tahu tidak para jemaah? Khususiyah yang Allah berikan langsung kepada Allah, kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah yang akhir bertafal Al-Imran yang amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi dan seterusnya. Itu ditunjuk oleh Allah langsung, bukan turun dari wahyu. Nah, sampai Rasulullah turun ke kota Mekah. Jadi segitiga dari Madinah ke Sidratul Muntaha ke Arsy Tuhan ke Mekah lagi. Kemudian apa? Bercerita Rasulullah. Dengan siapa bercerita? Dengan kawan-kawannya. Siapa kawannya? Abu Lahab. Maka berkumpul 4 Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Nawas, habis tiket. Jadi cerita Abu Lahab, kau percaya udah kayak Abu Sufyan. Ngapo? Ponakku itu gila lalu. Ngapo? Dalam waktu tidak sampai semalam. Dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, naik ke Arab, kemudian balik lagi ke Sobi. Oh, masuk akal tidak Sufyan. Cerita dengan ini dulu, dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, itu sihir Muhammad tuh. Gila, ponakan. Kemudian cerita dengan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar belum Islam waktu itu. Katakan percaya Abu Bakar bahwa Muhammad cerita bagian. Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang cerita macam itu? Ponakan yang Muhammad itu nak. Rasulullah belum tertengok nak Sayyidina Abu Bakar, belum tertengok muka. Baru nama mai dengar. Kalau memang Muhammad Quran kau yang cerita, lebih dari itu percaya. Maka Rasulullah itu yang paling beriman pertama kali dengannya Sayyidina Abu Bakar. Maka hadis ada yang maksudnya itu yang bermaksud kalau timbang iman manusia dicampur jin dari sejak awal penciptaan sampai akhir kaget, ditimbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat timbang iman Sayyidina Abu Bakar. Nabi menyambung lagi dalam hadis yang bermaksud supaya kita ngerti, bukan aku apa lagi saja, supaya kita ngerti. Kata Rasulullah, Abu Bakar itu lebih dari kamu bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyak puasa, tapi karena iman yang ada di dalamnya. Artinya apa? Dia yakin dengan itu. Sekarang itu cerita terakhirnya. Nah, ini aku singkat ya. Apa kaitannya sholat dengan mi'raj? Kita kenal kan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ngapa sholat? Kalau perintah lain Bapak Ibu sekalian. Halo, ini coba dengar kan? Kalau perintah lain seperti puasa, zakat, haji, gereja, Al-Quran itu melalui wahyu yang diterima dari malaikat Jibril. Kalau sholat langsung Allah menerimanya, memberinya langsung dengan Rasulullah. Saking penting sholat itu. Oleh sebab itu jagalah sholat tunggu. Sesibuk apapun kita jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat. Sebab sholat itulah yang akan memelihara kita dari api neraka. Dan sholat itulah yang menjaga kita. Dan sholat pula yang akan diperiksa pertama kali di padang di yaumil akhir nanti. Kalau amalan sholat itu bagus, tidak bolong-bolong, amalan lain walaupun banyak membunuh, baru diperiksa.
Kalau sholat itu hancur, sesekali sholat, seminggu sekali, sebulan sekali sholat, maka amalan kita yang dulu sedekah 40 juta sehari, jaga tidur. Aku jagolah sholat itu. Nah, kepala aku cerita sholat, mungkin banyak yang tidak tahu para jemaah sekalian. Aku diamnya sholat itu. Aku saking penting sholat itu. Terakhir kali tujuan, aku tahu. Sholat itu dalam bahasa kita disebut sembahyang. Dalam bahasa Arab disebut as-sholat. Dalam bahasa kita yang artinya doa. Tapi lazimnya orang menyebut sembahyang. Dalam hukum fikih atau hukum syara ini yang sebenarnya menghadapkan diri dan hati kita ada dua. Pertama diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita sebagai hamba. Dengan mengagung kebesarannya dengan penuh khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan disudahi dengan salam Assalamualaikum, Assalamualaikum dengan tata cara yang sudah ditetapkan. Itulah sholat. Jadi kalau tanya anak kita, Pak, aku sholat atau nyungkuru mbak sudah, nah nggak tahu dia, nggak tahu. Anak tanya apa dia, Pak, sholat tuh Pak, semayang kan dia. Pokoknya kalau semayang nggak tunggik kok. Kacau macam harus tahu gitu. Nah, yang kedua, ya tahu. Yang kedua, ngaku gitu aja. Nah, sebab wajibnya itu tadi karena Rasulullah langsung yang mengambilnya dari Allah, tidak melalui wahyu lagi. Saking wajibnya itu Allah panggil langsung. Sebab itu wajib kita sholat. Kalau tidak sholat apa? Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, maka kafirlah dirinya itu. Siapa yang meninggal sholat, jatuh kafir. Kafir macam mana? Apa keluar dari Islam? Apa dia jadi terhukum fasik? Atau dia terhukum musyrik? Wallahu a'lam. Apa kita galak sholat? Apa kita galak? Allah, kita galak sholat. Apa dia yang terpaksa sholat? Kita galak sholat bukan kewajiban. Memang kewajiban itu tulisannya. Oh, ini kewajiban sholat ini. Sekarang lagi tanda kita bersyukur kepada Allah. Itulah kita galak sholat. Uang yang sholat itu uang yang galak bersyukur. Bukan dia menunaikan kewajiban bersyukur. Kenapa kata aku kepada Allah syukur? Kenapa bersyukur? Ada satu yang Allah beri nikmat yang tidak diberinya kepada hamba yang lain, yang dia ciptakan sekalipun malaikat. Apa itu? Apa itu? Akal. Malaikat kata akal, jin apa lagi? Tahu yang ada. Ya kata akal, batang kata akal, pohon kata akal, apa binatang kata akal. Manusia kita ini juga akal. Oleh sebab kita syukur dengan akal, walaupun kita tidak punya sayap, kita bisa terbang lebih tinggi daripada burung. Kita tidak punya insan, tapi lebih dalam kita menyelam daripada ikan. Kita bisa membangun gedung jembatan, menara, karena kita diberikan Tuhan akal. Gunakanlah akal itu untuk mentadbir atau mengatur dunia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang terakhir ada kemudian lagi ya. Nah, sekali ini lah kita ngomong di sini. Ya, kalau ada undang manci akhir lagi, tidak mau. Apa tujuan kita ibadah termasuk sholat? Kalau lihat tujuan, apa kita sholat? Harus ada tujuan. Allah minta dengan kita. Tujuan kita sholat. Tujuan kita sholat ada dua. Ibadah boleh, puasa. Puasa la'alakum tattaqun.
jadi orang bertakwa. Artinya kok yang pertama ya tujuan kita ibadah itu untuk melahirkan rasa bertuhan. Itulah hablullah, itulah iman. Yang kita merasa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha menghukum, Allah itu maha kasih. Kalau kita orang Bapak Ibu sekalian, ini orang katakanlah masih muka, kata yang kamu, tapi juga kasih kata ibu, tapi Allah ada. Itu hati yang hidup itu. Kata kalau hati yang mati kantong baik, kata nino. Tapi Allah bilang, kita ngomong itu, saat mati ini Allah yang kita. Apalagi mau ngomong, ibu-ibu ini gak rumpi. Nah, jangan rumpi, berhentilah sekarang. Berhentilah sekarang, mengumpul keluar ini. Ini bukan di sini, di rumah sana. Kalau pun ada sih kok gua sini. Iya, kalau ada sih kok gua, kalau pun berdoa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita ibadah terus dalam sholat untuk melahirkan rasa kehambaan. Rasa kehambaan ini adalah takwa. Takwa inilah adalah hablum minanas. Hablum minanas. Artinya berbuat baik dengan Allah. Kita sombong dengan Allah dengan ibadah sholat. Jadi dunia kalau kita kuat berdoa, oh panas dengan sholat mundur. Kita sedekah dengan Allah, mudah setuju. Woi budak bukan aku anak. Tidak lagi ikhlas itu. Apalagi kita boleh nanti kita rasa sholat tidak lagi kita rasa pemurah. Itu tujuan kita ibadah, termasuk Ramadan yang akan datang. Membakar sifat-sifat muslimin itu. Siapa yang tidak bertakwa, habis Ramadan dia menjadi orang yang murni. Masya Allah. Jadi jangan lagi sifat-sifat jahat itu kita bawa, apalagi sampai mati. Aku bilang tadi, sifat yang kita bawa bu, kalau kita mati sombong nganggung. Oh ya, aku lebih kaya, aku lebih duit. Mobil atau lebih banyak, mati kita. Malaikat gosok angin kita bu. Aku badan kau busuk ini gimana? Karena aku ada sifat jahat yang itu. Oleh itu kesempatan kita didatangkan Allah bulan Ramadan, ibadah sholat setiap hari untuk membersihkan hati kita. Itulah judulnya Allah tulis dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau dia sholat atau dia tapi perangai tidak berubah, apa kata Nabi? Ini aku maksudkan baik. Kata Nabi, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah, tetapi ibadahnya tidak bisa membuang perangai jahat menjadi baik, maka dia termasuk orang yang paling jauh dengan Allah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jangan. Kita ibadah makin lama makin baik. Datang Ramadan membakar semua sifat jahat dalam diri kita. Sifat setan terbuang. Kasih sayang dengan Allah. Macam mana kita menyayangi diri kita. Coba kalau ngetesnya bu, mantap. Coba perlu anak bu. Kita perlu anak kita. Sayangnya anak. Perlu anak bu. Kalau berbeda bu, belum. Kalau anak bu, kalau banyak ilmu sekali mandi belum. Pokoknya anak kita tadi timah. Belum itu. Belum apa itu? Belum diterima Allah. Karena itu masih ada suasana hati berbeda. Mungkin ikhlas itu bu, ikhlas banyak orang ikhlas. Bila ta'ala, aku ni ikhlas itu kamu. Aku ikhlas, aku dah minta ambil. Bukan itu bu. Ikhlas aku sama.
malam itu malam. Mudah-mudahan jadi bekal buat itu yang aku cerita. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu dipuji atau dikeji, berduit atau buntu, sakit atau sehat, tidak melakukan suatu mati yang berbeda. Samuel, oh jadi kawan ganteng yang berdok itu murid Mekah, kasar kalau jadi awak jahat aja nih, begitu. Itu dah ikhlas. Kalau ngomong oh jadi ini buntu terus panjangan, tahu itu. Ada duit, oh dia ada, tenang itu, tahu itu tarik satu. Jadi nggak apa ya? Kalau belum ngomong ikhlas, itulah ikhlas. Nah, sudah itu yang kedua. Itu melahirkan dari ibadah itu salah satunya sifat sedekah itu. Sedekah itu aja itu, bagaimana sedekah? Tidak rugi, ada demam. Terserah. Aku ngomong ini bukan ngomong tapi dia belum. Gimana itu ada. Nah sekitar tadi tidak kasih, tapi ini berikan. Jangan tak rugi, insya Allah. Ya kaget ya tanam gitu, ya sama gitu. Iya, daripada gue beli rokok, beli kopi, teman masjid, untuk musola, makan masjid. Nah, apa dia yang dinilai Allah dari sedekah itu? Nah, sedekah ada 500, ada 5 juta. Kawan ini menjadi 500.000. Kawan sebelah tidak kalah sedekah tadi. Kawan 500.000, 5 juta. Nah, ada yang 5 juta kayak ini mau. Apa yang dinilai Allah dari sedekah itu? Sifat pemurah. Yang ada di dalam hati itu dinilai Allah, bukan saksinya, tapi sifat pemurah yang ada dalam hati kita. Itu yang dinilai Allah.